Coba kalian bayangkan, kalian lahir sebagai anak pertama dari keluarga kerajaan. Harusnya kalian menjadi pewaris utama. Tapi di dunia Final Fantasy 16, orang yang paling dihargai bukan orang yang lahir lebih dulu. Orang yang paling dihargai adalah orang yang dipilih oleh Aiken. Dan sayangnya, kekuatan Aiken Phoenix tidak memilih Clive Roswell. Kekuatan itu malah memilih adiknya, Joshua. Walaupun begitu, Clive tidak pernah membenci Joshua. Dia justru berjanji akan menjadi shield dan melindungi adiknya dengan nyawanya sendiri. Namun, satu malam di Phoenix Gate mengubah hidup mereka untuk selamanya. Sebelum tragedi itu terjadi, Clive hidup bersama orang-orang yang sangat dia sayangi. Ada ayahnya, Duke Elwyn, ada Joshua, ada Jill, teman masa kecil yang sudah dianggap seperti keluarga, dan tentu saja ada Torgal, anak serigala yang nantinya akan selalu menemani Clive. Walaupun Phoenix tidak memilih Clive, dia tidak merasa iri kepada Joshua. Clive malah berlatih sangat keras agar bisa menjadi shield. Tugas seorang shield sebenarnya mudah untuk dijelaskan tapi sangat berat untuk dilakukan. Clive harus melindungi Joshua dengan nyawanya sendiri. Sayangnya, ibu mereka, Annabella, tidak pernah menganggap Clive cukup baik. Bagi Annabella, Clive adalah anak gagal karena tidak dipilih oleh Phoenix. Sedangkan Joshua dianggap sebagai anak berharga karena membawa kekuatan Aiken. Di saat yang sama, keadaan dunia Celestia mulai semakin memburuk. Manusia memakai Mother Crystal untuk mengambil Aether dan menggunakan sihir. Namun semakin banyak Aether yang diambil, semakin luas juga tanah yang berubah menjadi Deadlands. Daerah itu menjadi kering, mati, dan tidak bisa ditinggali. Walaupun tanda bahayanya sudah terlihat, kerajaan-kerajaan di Palestia tetap berebut Mother Crystal. Mereka seperti orang yang melihat sumur hampir kering, tapi bukannya menghemat air, mereka malah berperang untuk mengambil seluruh sisa air tersebut. Kemudian, malam di Phoenix Gate terjadi. Pasukan musuh menyamar sebagai sekutu dan menyerang Rosaria dari dalam. Duke Elwyn dibunuh tepat di depan Joshua. Karena merasa takut dan marah, Joshua berubah menjadi Phoenix. Namun pada malam itu muncul Aiken api kedua yang seharusnya tidak pernah ada. Namanya adalah Ifrit. Phoenix dan Ifrit bertarung. Clive hanya bisa melihat semuanya seperti sedang terjebak di dalam mimpi buruk. My flames may flicker, but they shall never die! Ketika pertarungan selesai, Joshua menghilang, Rosaria jatuh, dan Clive kehilangan seluruh hidupnya. Yang lebih menyakitkan lagi, pengkhianatan itu ternyata dibantu oleh ibunya sendiri. Annabella menyerahkan Clive kepada Sunbreak. Selama 13 tahun, Clive hidup sebagai prajurit yang dipaksa menjalankan perintah orang lain. 13 tahun setelah kejadian Phoenix Gate, Clive mendapat tugas untuk membunuh dominan Shiva. Tapi ketika Clive melihat wajah dominan tersebut, dia langsung berhenti. Shiva ternyata adalah Jill. Clive tentu saja menolak membunuh teman masa kecilnya sendiri. Dari sinilah Clive akhirnya lepas dari pasukan yang selama ini mengendalikan hidupnya. Clive dan Jill kemudian bertemu dengan Sid. Sid adalah dominan Ramuh. Namun kekuatan terbesar Sid sebenarnya bukan petir. Kekuatan terbesar Sid adalah keberaniannya untuk melawan dunia yang tidak adil. Sid membawa Clive dan Jill menuju Hideaway. Di tempat ini, para bearer
dan Branded bisa hidup sebagai manusia. Di dunia Celestia, para bearer dipakai seperti alat karena mereka bisa menggunakan sihir tanpa menggunakan kristal. Mereka dipaksa bekerja sampai tubuh mereka perlahan berubah menjadi batu. Setelah mereka tidak bisa bekerja lagi, mereka dibuang begitu saja. Sid tidak mau menerima dunia seperti itu. Dia ingin menciptakan tempat di mana setiap orang bisa hidup dan mati dengan pilihan mereka sendiri. Namun pada saat itu, Clive hanya memiliki satu tujuan hidup. Dia ingin menemukan ikan api kedua yang dia kira telah membunuh adiknya yang bernama Joshua. Pencarian itu membawa Clive kepada Benedikta, dominan Garuda. Mereka pun bertarung dengan hasil Clive berhasil mengalahkan Benedikta. Shit! Bad luck. Setelah Clive menyerap sebagian kekuatan Garuda, Benedikta pun kehilangan kendali. Dia berubah menjadi Garuda sepenuhnya dan mengamuk di tengah hutan. Untuk menghentikannya, kekuatan Ifrit di dalam tubuh Clive kembali bangkit. Pertarungan Ifrit melawan Garuda memang terlihat sangat GG, tapi secara cerita, kemenangan tersebut terasa sangat menyakitkan.
Setelah Garuda dikalahkan, Clive mulai menyadari satu kenyataan yang selama ini dia hindari. Monster yang selama ini dia cari mungkin bukan orang lain. Monster itu adalah dirinya sendiri. Clive merasa dialah yang membunuh Joshua. Dia bahkan meminta Sid untuk mengakhiri hidupnya, namun Sid menolak. Menurut Sid, mati tidak akan memperbaiki kesalahan. Clive harus tetap hidup, menerima kenyataan, lalu memilih apa yang akan dia lakukan setelahnya. Dari sinilah tujuan hidup Clive mulai berubah. Dia tidak lagi hidup hanya untuk balas dendam, tapi dia mulai memakai kekuatannya untuk melindungi orang lain. Setelah menerima dirinya sebagai Ifrit, Clive ikut menjalankan rencana besar Sid. Mereka percaya Mother Crystal bukan penyelamat Celestia. Mother Crystal justru terus mengambil Aether dari tanah dan memperluas Blight. Karena itu, untuk menyelamatkan masa depan manusia, Mother Crystal harus dihancurkan satu persatu. Target pertama mereka adalah Drake's Head yang ada di Sunbreak. Clive, Jill, dan Sid berhasil mencapai bagian terdalam Crystal. Namun setelah jantung Mother Crystal dihancurkan, Ultima muncul. Ultima memanggil Typhoon dan menyerang Clive. Sid berusaha melindungi mereka, tetapi luka yang dia terima terlalu parah. Sebelum meninggal, Sid menyerahkan harapannya kepada Clive. Kematian Sid menjadi titik perubahan besar. Clive tidak mau nama dari impian Sid ikut mati. Sehingga selama 5 tahun kemudian, Clive tetap memakai nama Sid untuk memimpin Hideaway yang baru. Namun, menghancurkan Mother Crystal juga membawa masalah besar. Banyak kerajaan kehilangan sumber sihir dan dunia menjadi semakin kacau. Salah satu orang yang paling marah adalah Hugo Kupka, dominan Titan. Hugo percaya Clive bertanggung jawab atas kematian kekasihnya Benedicta. Karena dendam, Hugo menyerang Hideaway dan menghancurkan tempat yang dibangun oleh Sid. Fuck me! Where the hell are you, Sid? Where the hell are you? 5 tahun kemudian, Clive memakai nama Sid dan memimpin Hideaway yang baru. Clive kemudian melanjutkan misi menghancurkan Mother Crystal. Bersama Jill, dia menuju Iron Kingdom dan Drake's Breath. Bagi Jill, perjalanan ini bukan sekedar menghancurkan Crystal. Di tempat inilah dia harus menghadapi orang-orang yang selama ini bertahun-tahun memaksanya menggunakan Shiva sebagai senjata. Clive berdiri di samping Jill dan membiarkannya menyelesaikan masa lalunya dengan pilihannya sendiri. Setelah pimpinan Iron Blood dikalahkan, Mother Crystal, Drake's Breath akhirnya dihancurkan. Namun masalah berikutnya sudah menunggu. Hugo Kupka masih menyimpan dendam karena kematian Benedicta. Dia menyerang Rosaria untuk memancing Clive datang kepadanya. Pertarungan terakhir antara Clive dan Hugo pun terjadi di Dhalmekia. Hugo menyerap Aether dengan jumlah yang sangat besar dan berubah menjadi Titan. Namun Clive sekarang sudah berbeda. Dulu Clive bertarung karena ingin mati bersama rasa bersalahnya. Sekarang Clive bertarung untuk melindungi orang yang masih hidup. Found to help me. It's do or die! I'm coming, Kuka! You're mine.
Ifrit akhirnya berhasil mengalahkan Titan. Setelah pertarungan besar itu, Hugo akhirnya kalah. Namun kemenangan Clive bukan akhir dari perjuangannya. Mother Crystal di Dhalmekia ikut dihancurkan, dan Clive kembali melanjutkan tujuan yang diwariskan Sith. Sementara Clive terus bergerak maju, ada satu kebenaran besar dari masa lalu yang belum dia ketahui. Joshua ternyata masih hidup. Setelah tragedi Phoenix Gate, Joshua berhasil diselamatkan. Selama bertahun-tahun, dia bergerak secara diam-diam untuk mencari tahu siapa sebenarnya Ultima dan apa tujuan makhluk itu terhadap Clive. Joshua bahkan menyegel sebagian Ultima di dalam tubuhnya agar makhluk tersebut tidak langsung mengambil Clive. Sementara itu, di Sunbreak, Annabella sudah membangun keluarga baru. Dia mengangkat Olivier sebagai pewaris dan perlahan menyingkirkan Dion, anak pertama Emperor sekaligus dominan Bahamut. Namun, Olivier sebenarnya hanya alat yang dipakai oleh Ultima. Ketika Dion menyadari bahwa ayahnya sudah dikendalikan, dia mencoba melakukan pemberontakan. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. So go, claim Valisthea for me, brother. Dion. Sayangnya, serangan Dion justru membunuh ayahnya sendiri. Rasa bersalah dan kemarahan membuat Dion kehilangan kendali sebagai Bahamut. Clive dan Joshua akhirnya bertemu kembali di tengah kekacauan tersebut. Ifrit dan Phoenix menyatukan kekuatan mereka untuk menghentikan Bahamut. Pertarungan mereka bahkan sampai keluar dari atmosfer Valisthea. Ini memang salah satu battle paling besar dalam seluruh game. Namun bagian terpentingnya bukan hanya tentang siapa yang menang. Setelah 18 tahun terpisah, Clive akhirnya bisa bertemu Joshua lagi. Itu yang terpenting. Selama ini, Clive hidup dengan rasa bersalah karena mengira telah membunuh adiknya sendiri. Ternyata orang yang paling ingin dia lindungi masih hidup. He would burn the world. Not today. Come on, Joshua.
Annabella sendiri tidak mampu menerima semua kenyataan yang ada di hadapannya. Dia akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri setelah Olivier ditusuk oleh tombak Dion. Dari sini, Clive mulai memahami bahwa semua tragedi tersebut bukan terjadi secara acak. Ultima sengaja mendorong peperangan, penderitaan, dan kehancuran agar Clive terus menyerap kekuatan setiap Icon. Bagi Ultima, Clive bukan manusia. Clive hanyalah mitos, sebuah wadah yang sedang dipersiapkan untuk menampung kekuatan besar. Namun sebelum bisa menghadapi Ultima, Clive harus melewati satu orang yang jauh lebih kuat dari semua lawan sebelumnya. Orang itu bernama Barnabas Thumb, Raja Walut sekaligus dominan Odin. Pertemuan pertama mereka langsung menunjukkan betapa besarnya perbedaan kekuatan mereka. Clive mencoba menyerang Barnabas, namun Barnabas menghindari setiap serangan dengan sangat mudah. Hanya dengan satu tebasan, Barnabas mampu menjatuhkan Clive. Untuk pertama kalinya, Clive benar-benar kalah tanpa bisa memberikan perlawanan. Jill terpaksa berubah menjadi Shiva untuk menyelamatkan Clive. Namun, Jill kemudian ditangkap dan dibawa pergi menggunakan kapal perang bernama Enheyar. Clive tentu saja tidak bisa membiarkan Jill dibawa oleh Barnabas. Dia, Joshua, Mead, dan teman-temannya langsung mengejar kapal tersebut menggunakan Enterprise buatan Mead. Dengan satu tempasan pedang, Odin membelah lautan menjadi dua. Bayangkan saja laut yang sangat luas bisa dibelah seperti kain hanya dengan satu serangan. Walaupun begitu, Clive tidak menyerah. Dia terus mengejar Barnabas dan akhirnya berhasil menyelamatkan Jill. Setelah kejadian itu, Jill sadar bahwa Clive membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar untuk menghadapi Ultima. Karena itu, Jill menyerahkan sebagian kekuatan Shiva kepada Clive. Clive, Joshua, dan Torgal kemudian pergi menuju kerajaan Walut. Namun ketika mereka tiba, kerajaan tersebut sudah seperti dunia yang mati. Kota-kotanya kosong, hampir seluruh penduduknya berubah menjadi Al-Khazik karena terlalu banyak terkena Aether. Barnabas tidak berusaha menyelamatkan mereka, dia justru membiarkan semuanya terjadi. Barnabas percaya manusia terus menderita karena memiliki kehendak sendiri. Menurutnya, selama manusia bebas memilih, manusia akan terus berperang dan saling menyakiti. Karena itu, Barnabas percaya manusia hanya bisa diselamatkan dengan menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Ultima. Clive menolak pemikiran tersebut. Bagi Clive, manusia memang bisa melakukan kesalahan, tapi manusia juga bisa belajar, berubah, dan memilih jalan yang lebih baik. Semua rasa sakit dan pilihan yang pernah Clive buat bukanlah kelemahan. Semua itu justru menjadi alasan yang membuatnya terus berdiri. Cannot be defeated. You admitted defeat the moment you turned your back on us. When you turned your back on the truth, Barnabas. We are not as weak as your God believes.
Damn it! What are you waiting for? Men know nothing of strength. But you will! Yeah! I know enough! You dare! Could it be you have made a weapon of your weakness? My apologies. You are not the fool I took you for. And so it ends. No! Don't tell me you are tired, Mythos! Your stubborn defiance has stirred my long-becalmed heart, filling it with a joy that I have not known for generations! I had thought the tantalizing kiss of self-indulgence a dream forever out of reach. And now that its sweet ruin courses through my veins, I shall not be quick to relinquish it. Show me your work, Mythos, that I might revel in it! Well, the day is at an end. And we both know the truth. It is I who stand victorious. My will that prevailed. Your will? No. It was his. Clive Rossfield. Setelah Barnabas dikalahkan, Clive menyerap kekuatan Odin. Dan sekarang Clive mempunyai jurus Zentetsuken, sebuah tebasan pedang yang bisa menghancurkan banyak musuh dalam satu serangan. Dengan kekuatan Odin berada di dalam tubuhnya, Clive semakin dekat menjadi vessel sempurna yang diinginkan Ultima. Namun masih ada satu hal yang tidak bisa diambil oleh Ultima, yaitu kehendak Clive itu sendiri.
Sebelum menuju pertempuran terakhir, Clive menjalani 2 perjalanan tambahan. Perjalanan pertama adalah Echoes of the Fallen. Clive, Jill, dan Joshua menemukan dust crystal yang dijual secara rahasia. Kristal ini terasa aneh karena tidak berasal dari Mother Crystal yang dikenal oleh manusia. Jejak para penjual dust crystal membawa mereka menuju Sage Spire, sebuah menara kuno milik kaum The Fallen. Di dalam menara tersebut, mereka menemukan kenyataan yang sangat mengerikan. Kaum The Fallen pernah mencoba membuat Mother Crystal mereka sendiri. Lebih buruk lagi, mereka mengubah makhluk hidup menjadi kristal untuk menghasilkan tenaga atau sihir. Sage Spire dijaga oleh semacam sistem AI bernama Omega. Bagi Omega, semua makhluk yang masuk ke dalam menara hanyalah pengganggu yang harus dihancurkan. Clive, Jill, dan Joshua harus terus naik ke bagian atas Sage Spire sambil melawan berbagai mesin kuno. Semakin tinggi mereka naik, semakin jelas juga bahwa kaum The Fallen pernah mempunyai teknologi yang sangat maju. Namun teknologi yang hebat tidak membuat mereka menjadi bijaksana. Mereka tetap mengorbankan kehidupan hanya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Error. Core not found. System failure imminent. System failure. I hope we did the right thing. Setelah menghancurkan Omega, Clive menjalani perjalanan kedua dalam DLC The Rising Tide. Clive menerima surat dari Sula yang meminta bantuannya untuk menyelamatkan dominan Leviathan. Leviathan selama ini dikenal sebagai ikon yang hilang, namun ternyata dominan Leviathan ini masih hidup. Dia hanya terkurung di dalam gelombang raksasa yang membeku selama puluhan tahun. Clive, Jill, dan Joshua kemudian pergi menuju misi dia, sebuah desa yang tersembunyi milik Modes of Water. Sula menjelaskan bahwa dominan Leviathan adalah seorang bayi bernama Walias. Puluhan tahun sebelumnya, leluhur Sula mencoba memakai kekuatan Walias untuk membuat Mother Crystal mereka sendiri. Namun ritual tersebut gagal. Walias kehilangan kendali, lalu gelombang besar pun muncul untuk melahap desa mereka. Dengan terpaksa, dominan Siva waktu itu menghentikan amukan Walias dengan menghentikan waktu tepat di tempat Walias mengamuk. Sejak saat itu, bayi tersebut terkurung sendirian di dalam penderitaan yang tidak pernah selesai. Ya, karena waktunya berhenti, guys. Oleh karena itu, Sula meminta Clive untuk membebaskan Walias yang terperangkap di dalam sana selama puluhan tahun. Ketika sihir yang menahannya mulai melemah, Leviathan pun akhirnya terbebaskan. Namun, Leviathan yang baru saja bebas melanjutkan amukannya yang tertunda. Clive berubah menjadi Ifrit dan melawan Leviathan. Tapi tujuan Clive bukan untuk membunuh Leviathan ataupun Walias. Clive hanya ingin menghentikan amukannya dan membawa anak tersebut pulang dengan selamat. Inilah yang membuat pertarungan tersebut terasa berbeda. Dulu Clive memakai kekuatannya karena marah dan ingin membalas dendam. Sekarang Clive memakai kekuatan yang sama untuk menyelamatkan seorang anak. Let go of me!
Not this time. If that's what you want. You've had your fun, Leviathan. It's time you went back to sleep! Setelah Leviathan dikalahkan, Walias kembali menjadi seorang bayi. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, Walias akhirnya bisa hidup bersama kaumnya sendiri. Pada saat yang sama, Clive juga memperoleh kekuatan Leviathan. Sekarang, hampir seluruh kekuatan Aegon berada di dalam tubuh Clive. Oleh karena itu, Clive kembali meneruskan perjalanannya untuk menghadapi masalah terbesar Valisthea yang masih menunggu, yaitu Ultima. Ultima menjelaskan bahwa kaumnya dahulu melarikan diri dari Blight. Mereka datang ke Valisthea, menciptakan manusia, lalu menunggu lahirnya tubuh yang cukup kuat untuk menjalankan sihir terbesar mereka. Tubuh itu adalah Clive. Ultima ingin mengambil tubuh Clive, menghapus dunia yang sekarang, lalu menciptakan dunia baru sesuai keinginannya sendiri. Manusia tidak akan diberikan pilihan, karena bagi Ultima manusia hanyalah ciptaan yang gagal. Namun justru disinilah Ultima salah memahami manusia. Manusia memang bisa merasa takut, manusia bisa marah, melakukan kesalahan, dan saling menyakiti. Namun manusia juga bisa belajar, berubah, saling membantu, dan memilih jalan yang berbeda. Sebelum berangkat ke Origin, Clive berpamitan kepada teman-temannya. Jill meminta Clive untuk percaya kepada jalan yang sudah dia pilih. Clive kemudian berjanji bahwa dia akan kembali. Setelah perjalanan yang sangat panjang, Clive akhirnya mengatakan sesuatu yang sebenarnya sudah terlihat dari tindakan mereka sejauh ini. Clive mengatakan bahwa dia mencintai Jill. Dan Jill menjawab bahwa dia juga mencintai Clive. Woohoo! I know. I love you too. Now, we have a god to kill. Clive, Joshua, dan Dion kemudian terbang menuju Origin untuk menghadapi Ultima. Dion membuka jalan menggunakan kekuatan Bahamut. Dia tahu kesalahannya mungkin tidak bisa dihapus, namun Dion masih bisa memilih bagaimana hidupnya akan berakhir. Dion mengorbankan diri agar Clive dan Joshua bisa terus maju. Joshua juga semakin lemah karena terlalu lama menahan Ultima di dalam tubuhnya. Pada akhirnya Joshua memberikan sisa kekuatan Phoenix pada Clive. Joshua mempercayakan masa depan manusia kepada kakaknya. Bagian ini benar-benar menyakitkan.
Sejak kecil, Clive selalu ingin menjadi shield yang melindungi Joshua. Namun di akhir perjalanannya, malah Joshua yang melindungi Clive. Joshua memberikan kekuatannya agar Clive bisa menyelesaikan pertarungan mereka dengan Ultima. Clive kemudian menghadapi Ultima seorang diri. Namun sebenarnya, Clive tidak pernah benar-benar sendirian. Setiap kekuatan Icon yang digunakan Clive membawa kenangan tentang orang yang pernah dia temui. Garuda mengingatkan kita kepada Benedicta, Ramu mengingatkan kita kepada Sid, Titan mengingatkan kita kepada Hugo, Bahamut mengingatkan kita kepada Dion, Siva mengingatkan kita kepada Jill, Phoenix mengingatkan kita kepada Joshua, Odin mengingatkan kita kepada Barnabas, dan Leviathan mengingatkan kita kepada Walyas. Ultima juga mempunyai kekuatan seperti dewa, namun Ultima memilih berdiri sendirian. Dia menganggap hubungan sesama manusia sebagai kelemahan. Clive membuktikan hal yang sebaliknya. Harapan, persahabatan, cinta, dan pilihan membuat manusia mampu terus bangkit walaupun sudah berkali-kali terluka. Unyielding. Titan! Give him hell, Clive! Like undying! Muhammad! That's my boy! Ice unfeeling! Shiva! Together! Darkness, unending. Odin. Onward, my son. No, mine is the altar at which you pray. Mine are the eyes that look down upon you all. And yet still you cannot see. You are no better than us. We are one and the same. Flames unforgiving! With me, Phoenix. Forevermore. So sure of your place atop the world, you refuse to acknowledge those below. You chose to remain alone. And so you shunned the one thing that could have made you stronger. Pushed away the hands that could have raised you higher. I do not need you, you or anyone. And that is where we are different. I could not have made it here on my own. I carry with me the hopes and dreams of my brothers, my sisters.
And it is they who will give me the strength to end your reign. Mortals! The world you seek is but a fantasy! The only fantasy here is yours. And we shall be its final witness. I said, it's over! Clive akhirnya berhasil mengalahkan Ultima dan juga menyerap kekuatan Aegon terakhir dari tubuh Ultima. Setelah itu, Clive menyadari bahwa kekuatan yang berada di dalam tubuhnya sekarang ini terlalu besar untuk manusia. Oleh karena itu, dia berencana untuk menghapus Mother Crystal dan sihir dari dunia. Tujuannya sederhana. Clive ingin manusia berhenti bergantung pada Crystal. Dia juga tidak ingin ada lagi bearer yang dilahirkan hanya untuk dijadikan alat. Setelah ledakan besar tersebut, Clive terlihat terdampar di sebuah pantai dan tangannya mulai berubah menjadi batu. Di Hideaway, Jill melihat bintang Metia pelan-pelan menghilang dan mulai menangis. Game ini tidak memberikan jawaban yang benar-benar jelas tentang nasib Clive. Apakah Clive meninggal di pantai? Apakah dia berhasil kembali ke Jill? Apakah Joshua benar-benar hidup? Semuanya sengaja dibuat terbuka. Namun menurut Lause, pesan dari ending ini sebenarnya bukan hanya tentang siapa yang hidup dan siapa yang meninggal. Pesannya adalah tentang harapan. Kita tidak selalu bisa memilih masalah yang datang dalam hidup. Namun kita masih bisa memilih cara untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Kekuatan sejati bukan berarti menyelesaikan semuanya sendirian. Kekuatan sejati adalah keberanian untuk terus berjalan, menerima bantuan orang lain, dan tetap memilih harapan walaupun kita pernah terluka. Bagi teman-teman yang suka dengan video-video alur cerita gameplay Lawsul seperti ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bagian bawah untuk melihat makin banyak video-video seperti ini ke depannya Lawsul buat di channel ini. Dan sekarang biarkan ending Final Fantasy 16 menunjukkan bagaimana bentuk dunia yang berhasil mereka selamatkan. Dee. Oh. Every time. Will you light it? Yes, Mother. Come on. If only I had the flames of an icon. Icon? Have you been reading that silly story again? Magic belongs in fairy tales, and fairy tales don't boil kettles. You see? Well done. Now, be a good lad and play with your brother until supper. Come on. Hurry. Hurry. All right. Right, let's play the Saint in the Secretary. No, I don't want to be Madu. What do you want to play then? War of the Icons! Again? Well, all right. And I get to be Ifrit. Why? I'm the older brother. Because Bahamut says so.